Assalamualaikum teman-teman. Video kali ini akan membantu kamu memahami tentang kesehatan reproduksi remaja. Sebelumnya, kita kenali dulu yuk apa itu kesehatan reproduksi. Kesehatan secara fisik, mental, dan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan proses reproduksi. Lantas, kenapa sih remaja perlu tahu tentang kesehatan reproduksi? Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai dengan 19 tahun. Pada usia remaja, terjadi berbagai perubahan baik fisik maupun psikologis, serta terjadi pematangan fungsi reproduksi yang kita kenal dengan istilah masa pubertas. Ketika remaja tahu bagaimana cara bersikap dan berperilaku sehat selama proses pematangan fisik terhadap dirinya, remaja akan tumbuh menjadi seorang dewasa yang sehat dan memiliki keturunan sehat dengan kehidupan yang berkualitas. Pubertas. Masa pubertas umumnya dimulai sejak masa usia remaja awal. Masa pubertas adalah suatu tahap perkembangan di mana seseorang mengalami perubahan fisik dan emosi yang memungkinkan untuk mampu bereproduksi. Pada remaja laki-laki, masa pubertas ditandai dengan mimpi basah, sedangkan pada remaja perempuan, pubertas ditandai dengan haid atau menstruasi. Terjadinya kedua hal ini pada remaja menandakan bahwa organ reproduksi mereka telah matang. Ciri lain terjadinya pubertas pada remaja laki-laki yaitu tumbuh janggut dan kumis, tumbuhnya jakun, bahu menjadi lebih bidang, tumbuhnya rambut pada ketiak dan dada, tumbuhnya buru halus di sekitar alat kelamin yang sudah matang, serta tubuh yang lebih bermassa atau berotot. Sedangkan ciri pubertas pada remaja perempuan antara lain payudara membesar, tumbuh bulu halus di sekitar ketiak, rongga panggul yang membesar, dan tumbuh bulu halus di sekitar alat kelamin. Baik remaja laki-laki maupun perempuan, masa pubertas dapat disertai kulit lebih berminyak, sehingga dapat menimbulkan jerawat dan jumlah keringat yang bertambah. Selain perubahan fisik, terjadi pula perubahan psikis pada remaja selama masa pubertas. Emosi yang tidak stabil, di mana perasaan remaja menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung, atau justru lebih senang menyendiri. Rasa ingin tahu yang besar dan sering muncul keinginan untuk coba-coba dalam berbagai hal. Mandiri, di mana remaja sudah ingin melakukan sesuatu hal sendiri tanpa bantuan orang lain. Mencari jati diri dengan melakukan berbagai kegiatan dan hobi yang disenangi, serta munculnya perasaan tertarik dengan lawan jenis. Nah, semua perubahan fisik dan psikis yang kamu rasakan itu wajar kok. Remaja adalah waktu untuk ingin tahu segala hal, termasuk soal cinta-cintaan. Jatuh cinta, terus pacaran, saking kasmarannya jadi semakin kepo deh. Terus lanjut buat coba-coba ngelakuin hal yang enggak-enggak. Hati-hati seks pranikah. Hubungan seksual pranikah adalah kontak seksual yang dilakukan remaja dengan lawan jenis tanpa ikatan pernikahan yang sah. Dampak utama dari seks pranikah yaitu kehamilan tidak diinginkan dan infeksi menular seksual. Terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, ujung-ujungnya mau gak mau harus nikah demi menjaga nama baik daripada menimbulkan fitnah kan? Hal ini harus segera dihentikan. Dalam 10 tahun terakhir, tercatat 140 juta remaja di seluruh dunia menikah dengan alasan kehamilan yang tidak diinginkan. Dan tahu nggak, kalau di Indonesia, pernikahan usia dini masih sering terjadi. Padahal BKKBN udah bilang kalau usia ideal untuk menikah adalah 20 tahun untuk si cewek dan 25 tahun untuk si cowok. Pernikahan yang tidak diinginkan di usia remaja dapat membawa banyak sekali dampak negatif, baik dampak sosial, fisik, psikologis, hingga kematian. Kondisi buruk ini paling rawan dialami pihak perempuan. Remaja perempuan secara ketahanan dan kekuatan fisiknya belum bisa dikatakan baik untuk mulai melakukan reproduksi. Bahayanya, hal ini bisa memicu kematian bagi si ibu. Hal ini juga berdampak buruk bagi si bayi, karena
karena dapat berpotensi mengalami keguguran. Selain itu, anak yang lahir dari usia ibu yang terlalu dini sangat rentan mengalami berbagai penyakit dan masalah gizi, salah satunya yaitu stunting. Apa yang bisa kita lakukan sebagai remaja? Berbekal informasi tentang kesehatan reproduksi dengan mengikuti program sosialisasi tentang kesehatan remaja, tidak tergoda melakukan hubungan seksual dengan rajin beribadah, biar iman kalian jadi kuat, dekat dengan Tuhan, jadi nggak mikir deh buat ngelakuin hal yang aneh-aneh. Berpikiran maju untuk hal-hal baru dan berpendirian teguh untuk mewujudkan cita-citamu di masa depan. Dengan mengatur energi remaja untuk dihabiskan berbagai kegiatan yang bersifat positif. Membina persahabatan yang sehat dan saling menghargai, serta memupuk pengalaman pribadi menjadi saling pengertian. Kita remaja adalah harapan bangsa dan pewujud cita Indonesia. Yuk jadi generasi berencana, bukan generasi pembawa bencana. Karena remaja menentukan masa depanmu.